kita lanjutin ya teman-teman sekalian. Tadi sudah perang Badar. Oke, perang Badar. Kemudian kalau misalkan hanya sekedar mengedepankan al-quwah madiyah, itu nggak akan kuat, bekalnya itu nggak akan cukup, fisiknya nggak akan cukup. Tadi kaum muslimin hanya 300 dan musuhnya itu 1000. Dan kalau maknawiyah juga itu nggak akan cukup gitu ya. Kenapa? Karena di saat itu adalah perintah berpuasa pada saat itu, teman-teman sekalian. Coba orang lagi puasa disuruh perang. Perjalanan dari Madinah ke Badar itu kan, Badar itu kalau nggak salah itu salah satu daerah haram juga. Perjalanan dari Madinah ke Badar itu secara perbekalan itu nggak cukup juga. Bahkan ada untuk membawa 300 pasukan, ontaknya, kudanya itu nggak sampai 300 pada saat itu. Bahkan para sahabat ada yang bergantian, ya kan? Ada yang naik onta, nanti ada yang satunya jalan. Ada yang bergantian ketika yang jalan ini disuruh naik onta, dan yang tadi naik onta atau naik kuda itu berjalan lagi untuk menyampai Badar. Coba kalau hanya mengandalkan al-quwah maknawiyah, nggak akan berangkat itu kaum muslimin. Tapi disinilah dahsyatnya Rasulullah SAW membakar semangat para sahabat itu dengan menggunakan al-quwah ruhiyah. Dan ini yang menjadi asas perintah daripada jihad di zaman Rasulullah pada saat itu, dan juga diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya. Asasnya itu adalah ya asas al-quwah ruhiyah ini, teman-teman sekalian. Bayangkan ya teman-teman, ada di sebuah kisah lagi ya, di kisah yang lain itu ketika kaum muslimin itu ditanya oleh Panglima Romawi ya pada saat itu ya, kenapa sih setiap peperangan itu muslim selalu menang? Kenapa sih setiap peperangan muslim selalu menang? Kenapa? Apa rahasianya? Apa kata pasukan muslim ini? Rahasianya adalah kami mencintai sesuatu yang kalian takuti. Apa itu? Kematian. Kaum muslim datang itu untuk berjihad agar untuk syahid. Tapi kalau musuhnya datang untuk selamat gitu. Jadi kalau orang datang hanya untuk dia udah siap untuk mati, maka apapun akan dilakukan. Seberapapun banyaknya musuh itu akan dilakukan, akan ditaklukkan gitu. Ini yang dahsyatnya, ini asas daripada untuk berjihad ya, baik secara fisik maupun secara harta pada saat ini. Asasnya itu adalah al-quwah ar-ruhiyah, teman-teman sekalian. Masya Allah. Dan ini yang dibangun dan dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perang Badar ini, teman-teman sekalian. Walaupun memang secara sababiyah Rasulullah tetap menjalankan tadi kan, ada yang dikirim untuk detasemen Rasulullah SAW, ada yang dikirim, dan juga Rasulullah mempersiapkan peperangannya, pedangnya diasah juga, dan Rasulullah nggak memiliki ilmu kebal ya teman-teman sekalian, nggak memiliki ilmu kebal ya. Rasulullah tetap mengasah pedang, menguatkan tameng, membawa perbekalan untuk menghadapi pertempuran Badar ini, teman-teman sekalian. Pada intinya Rasulullah memaksimalkan sababiyah untuk bisa menang di perang Badar. Nah, untuk bisa dapat apa yang Rasulullah SAW persiapkan, seperti apa Rasulullah membakar semangat para sahabat. Itu teman-teman bisa coba deh cek-cek, baca di kitab Ar-Rasulul Qaid, karangannya Syekh Mahmud Al-Khattab. Itu diceritakan tuh banyak teman-teman sekalian di situ. Masya Allah. Salah satunya adalah diceritakan di kitab tersebut, Rasulullah menaruh lapis pertamanya itu adalah tombak-tombak yang lapis pertamanya itu adalah memasang tombak yang tombaknya itu ke atas. Jadi ketika musuh itu mendekat, nah musuh itu kena tombak-tombaknya tuh.
Wah, dahsyat ya. Kemudian di situ sudah mengenal namanya manjanik, manjanik atau dababah, pelontar ya, pelontar ketapel ya, bukan ketapel sih, apa ya manjanik itu? Iya, pelontar batu gitulah, yang kayak eskavator gitu teman-teman sekalian, cuman bisa melempar gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian Rasulullah juga membahas strategi. Dan ini uniknya teman-teman. Nah ini dia nih. Di mana Rasulullah membahas strateginya? Di masjid teman-teman sekalian. Dahsyat gak? Nah inilah fungsi masjid pada masa Nabi pada saat itu. Bukan hanya sekedar untuk sholat berjamaah 5 waktu. Itu bagus teman-teman sekalian. Sholat berjamaah 5 waktu bagi yang laki-laki itu bagus banget. Tapi Rasulullah SAW memungsikan masjid ini banyak banget fungsinya. Nggak kurang dari 5 lah, 3. Yang pertama sholat berjamaah, kajian keislaman, asrama, teman-teman sekalian, asrama. Kita akan banyak mendapatkan pelajaran itu dari mana? Dari ahlu sufah. Ahlu sufah itu siapa? Orang-orang yang memang secara finansialnya dia nggak berkecukupan, dia tinggalnya di mana? Di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah nih, ahlu sufah. Kemudian ada sosialisasi masyarakat, bahkan juga bisa buat perawatan yang sakit, itu Masjid Nabawi itu fungsinya. Dan berbicara strategis tentang kenegaraan, termasuk strategi perang. Masya Allah. Dan strategi perang ini dibicarakan bersama para sahabat teman-teman sekalian. Ada namanya Hubab bin Munzir. Hubab bin Munzir ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menceritakan ini punya apa namanya strateginya kita seperti ini. Nah itu Rasulullah SAW mengemukakan, kemudian Hubab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini yang engkau ceritakan ini itu berupa wahyu atau pendapatmu gitu. Rasulullah mengatakan ini pendapatku gitu. Nah kata Hubab bin Munzir, oh kalau pendapat ya Rasulullah, saya juga punya pendapat. Akhirnya diberitahukanlah dengan strategi yang tadi tuh. Awalnya lapis pertama untuk di perang Badar itu memasang tombak-tombak yang runcingnya itu menghadap ke atas gitu. Itu di situ. Nah kemudian daripada saat itu Rasulullah juga ketika sudah maksimal, kita kira itu sudah maksimal, Rasulullah itu masih cemas, masih belum ini belum ada sesuatu yang kurang. Kemudian Rasulullah melihat kepada Sa'ad bin Mu'az pada saat itu. Pada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az menangkap sinyal itu. Ya Rasulullah, apakah engkau mengira? Langsung Sa'ad bin Mu'az mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mengira kami akan pergi meninggalkanmu? Kami akan seperti pengikutnya Nabi Musa yang ketika diminta berperang, pengikutnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu, kami akan nunggu di sini. Apakah kamu mengira kami akan seperti itu? Baru di situ Sa'ad bin Mu'az berkomitmen kepada Rasulullah SAW, tidak wahai Rasulullah, kami akan mengerahkan harta kami, tenaga kami, bahkan nyawa kami untuk kemuliaan Islam. Masya Allah. Itu Sa'ad bin Mu'az berkomitmen pada saat itu seperti itu teman-teman sekalian. Dan ketika Sa'ad bin Mu'az berkomitmen seperti itu, baru Rasulullah senyum. Masya Allah. Ada rasa lega di hati Rasulullah SAW. Ada rasa lega. Ini dia. Sehingga semua persiapan secara sababiyah itu udah maksimal. Persiapan sababiyah tadi ya, al-quwah madiyahnya itu udah maksimal. Al-quwah maknawiyahnya udah maksimal. Al-quwah madiyahnya itu udah maksimal teman-teman sekalian.
Ditambah lagi teman-teman sekalian, Rasulullah SAW menguatkan kepada para sahabat al-quwah ar-ruhiyah, teman-teman sekalian. Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya, teks doanya itu sama-sama kita mengetahui. Apa doa Rasulullah SAW yang sampai ketika Rasulullah berdoa, teman-teman sekalian, tubuhnya bergetar. Dan kata-katanya ini dalam tanda petik sedikit mengancam Allah. Ya Allah, menangkan kaum muslimin ya Allah. Andai kata ya Allah, kaum muslimin kalah di pertarungan ini, maka hamba tidak tahu ya Allah, tidak akan ada yang menyembahmu setelah ini. Dari bergetar itu sampai akhirnya yang berani menghentikan doanya Rasulullah SAW itu Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, mengelus dadanya, mengelus punggungnya Rasulullah SAW sampai akhirnya cukup ya Rasulullah, cukup. Allah akan menolong kita. Dan sampai akhirnya ya kita mengetahui sama-sama teman-teman sekalian, di dalam perang Badar ini kemudian Allah mengirimkan pasukannya itu yang berupa malaikat. Padahal para sahabat ketika melihat pasukan itu ya seperti melihat orang asing. Seperti melihat orang asing, wah berpakaian putih-putih, itu jumlahnya kurang lebih ada 1.000. Seingat saya itu diungkap di surat Al-Anfal, teman-teman sekalian. Seingat saya, cuman agak lupa ayatnya, ayat keberapa. Itu di surat di Al-Anfal, teman-teman sekalian. Coba deh dicek surat Al-Anfal tentang pasukan malaikat yang membantu Rasulullah SAW di perang Badar. Itu jumlah yang Allah turunkan berapa? 1.000. Ini sama, artinya sebanding dengan jumlah kaum kafir Quraisy pada saat itu. Artinya ya Rasulullah dan para sahabat nggak ngapa-ngapain, ini udah pasti menang. Kaum kafir Quraisy melawan 1.000 pasukan malaikat, ini udah pasti menang. Masya Allah. Tapi kan awalnya Rasulullah ini nggak tahu, teman-teman sekalian, bahwa Allah akan menurunkan pasukannya. Kan Rasulullah nggak tahu. Gitu. Nah inilah teman-teman sekalian yang kita mau ambil, yang sedikit ini, yang kita mau ambil teman-teman sekalian, untuk kita mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana kaum muslimin pada saat itu mendapat pertolongan Allah yang gak disangka-sangka gitu. Dikirimin pertolongan Allah dengan pasukan malaikat, Masya Allah. Dan ini yang akan kita ambil nih, sedikit aja teman-teman sekalian. Dan nggak banyak sebetulnya poinnya, nggak banyak. Apa poinnya? Menyadari teman-teman sekalian bahwa kita ini memiliki al-quwah tadi, quwah madaniyah, quwah ma'nawiyah, dan quwah ruhiyah. Dan jadikan quwah ruhiyah ini menjadi asas untuk kita berbuat segala sesuatu yang ada, yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar, jadikan al-quwah ruhiyah ini menjadi motivasi terbesar dalam hidup kita. Meskipun kita mempersiapkan tadi ya kekuatan madaniyah, kekuatan maknawiyah, itu boleh kita siapkan, boleh. Tapi jadikan motivasi terbesar kita itu hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah akan menolong kita. Jadikan al-quwah ruhiyah itu menjadi asas dalam atau motivasi terbesar kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Nah, itu kunci daripada yang bisa kita ambil tuh teman-teman dari Ahlul Badar itu seperti itu. Bagaimana Rasulullah membangun para sahabat pada saat itu untuk bisa mempersiapkan al-quwah madaniyahnya. Rasulullah mengumpulkan harta-harta atau sumbangan-sumbangan dari para sahabat semua agar bisa mencukupi kekuatan fisiknya untuk menghadapi perang Badar ini. Kemudian Rasulullah mengangkat quwah ruhiyahnya, dan ini yang menjadi asas teman-teman sekalian.
yang nggak tergoyahkan. Sebagaimana memang yang Allah dan Rasul yang Allah perintahkan juga kepada Maryam. Nah, ini yang kisah Maryam. Memang kadang kekuatan fisik dan kekuatan non fisik ini kadang nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan sebuah kemenangan atau sebuah kesuksesan yang akan kita dapati. Nggak ada nyambungnya, itu terkadang bisa jadi kayak gitu juga teman-teman sekalian. Kayak kisahnya Maryam ini yang mengandalkan kuatur rohiyah, itu dahsyat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam itu? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Itu surat Maryam ayat 25. Apa kata Allah melalui malaikat Jibril? Nggak usah sedih. Coba goyangin aja deh, goyangin pohon kurma gitu. Kan Maryam pada saat itu ingin melahirkan dan dalam keadaan yang sangat amat lemah, teman-teman. Dalam keadaan yang sangat amat lemah. Apa kata malaikat Jibril pada saat itu? Goyangin aja pohon kurma. Teman-teman pernah ngelihat pohon kurma gak? Pernah tahu pohon kurma gak? Menurut informasi yang saya dapetin, pohon kurma itu lebih kokoh daripada pohon kelapa, teman-teman. Pohon kelapa masih bisa bengkok, teman. Tapi pohon kurma nggak bisa. Betapa kokohnya, betapa kuatnya pohon kurma. Saya mau bilang gini, coba teman-teman goyangin dengan sekuat tenaga, goyangin pohon kelapa, bisa apa enggak? Dan ini pohon kurma yang lebih kokoh, lebih kuat daripada pohon kelapa. Pohon kelapa diminta kepada Maryam untuk menggoyangkan pohon itu dalam keadaan lemah yang mau melahirkan. Secara kekuatan madaniyah, kekuatan madiyah tadi, kekuatan fisik tadi, ini kan nggak mungkin. Mana ada tenaga orang yang udah mau lahiran, suruh goyangin pohon kurma, mana ada tenaga. Tapi dahsyatnya kekuatan rohiyah, ya wes lakukan aja. Walaupun itu nggak nyambung, lakukan aja. Menggoyang pohon kurma itu nggak nyambung. Dengan kekuatannya Maryam nggak nyambung itu, teman-teman sekalian. Cuman ya udah lakuin aja. Emang ini perintah Allah seperti itu gitu. Lakuin aja, udah lakuin. Kemudian Allah yang datangkan, Allah yang memberikan, Allah yang menggerakkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, gerakan tanganmu maka Allah akan curah limpahkan rizki untukmu. Gerakan tangan itu kan, ya gimana? Allah akan memberikan dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang perlu kita sadari teman-teman sekalian, untuk menggapai pertolongan Allah, maksimalkan sababiyahnya boleh, tapi jangan lupa teman-teman sekalian, kita melakukan tindakan segala sesuatu itu berdasarkan kuwatur ruhiyah. Artinya kita betul-betul menyadari bahwa Allah memantau kita, melihat kita, dan apa yang kita kerjakan adalah mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bekerja, teman-teman sekalian, penuhi akadnya, penuhi. Ketika berbisnis misalnya, penuhi akadnya, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena memenuhi akad itu adalah bagian daripada kita mengharapkan ridha Allah tadi. Bukan semata-mata, bukan karena kita ingin mendapatkan untung dalam memenuhi akad itu, enggak. Tapi karena memang ini perintah Allah untuk memenuhi akad. Walaupun hasilnya mungkin kita bisa membayangkan nih hasilnya enggak seberapa nih. Tapi namanya udah berjanji, namanya udah berakad, penuhi. Nggak boleh milih-milih. Nggak boleh. Masya Allah. Dan ketika misalnya sudah diundang, penuhi undangan itu. Siapapun yang mengundang, bukankah ini adab seorang muslim? Karena saya menemukan, teman-teman sekalian, saya menemukan ada beberapa lah ya,
ada beberapa asatidz yang memang sangat disayangkan teman-teman sekalian. Sudah diundang, sudah diakadkan, tapi karena memang ada sesuatu yang lebih menggiurkan atau dalam benaknya mungkin lebih strategis gitu ya, dalam perkara dakwah ini lebih strategis nih, maka undangan yang lebih dulu itu di cancel. Nah itu saya menyayangkan teman-teman sekalian yang seperti itu, nggak boleh kayak gitu. Bahkan Rasulullah SAW pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengabaikan ada orang buta yang ingin belajar Islam, diabaikan karena melihat petinggi Quraisy pada saat itu. Dan jadikan teman-teman sekalian, sekali lagi, jadikan Quwatur Ruhiyah ini menjadi pegangan kita dalam beramal, melakukan segala sesuatunya. Dan kemudian teman-teman sekalian, tentu bukan hanya sekedar Quwatur Ruhiyah aja, tapi kita juga mempersiapkan sababiyah agar berhasilnya atau kita berhasil mendapatkan output yang memang kita inginkan. Kita perlu juga memikirkan sababiyah untuk menuju ke sana, kepada keberhasilan output yang kita inginkan. Kenapa? Karena memang para ulama sudah mewanti-wanti kita gitu. Al-fikrul qoblal amal. Kita berpikir itu sebelum melakukan amal. Pikir, oh ini amalnya pas apa enggak? Kalau saya melakukan ini pas apa enggak? Perencanaan, nah itu kalau di dalam ilmu manajemen, perencanaan itu penting. Perencanaan itu penting. Ketika sudah merencanakan, secara kuat tadi ya kuatul madiyahnya itu sudah ada, dan kita memang harus melakukan apa yang kita lakukan, maka lakukan. Meskipun penunjangnya ini masih kurang, teman-teman sekalian. Jalan aja terus, gitu. Ada sebuah quotes itu menarik gitu. Teruslah menari sampai walaupun orang lain tidak melihat. Teruslah menari hingga orang lain menyadari bahwa engkau adalah seorang penari. Jadi terus saja lakukan, walaupun keterbatasan dalam masalah fisik, masalah finansial, masalah apapun itu memiliki keterbatasan, maka jalankan, lakukan apapun yang memang menjadi impian kita. Dan ketika kita udah melakukan itu, poin yang kedua ini yang paling penting teman-teman sekalian. Poin yang kedua, setelah kita menyadari Quwatur Ruhiyah, maka ikhlaskan setiap amal kita hanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Singkirkan kepentingan-kepentingan di lain itu. Ada sebuah kisah menarik teman-teman sekalian dari gurunya Kiai Haji Hafiz Abdurrahman pada saat itu. Ketika gurunya Kiai Hafiz Abdurrahman ini ingin mendapatkan membebaskan satu tanah untuk dibangun menjadi pesantren, teman-teman sekalian. Nah, gurunya Kiai Hafiz Abdurrahman ini melirik tanah sana, tanah sini gitu, sampai akhirnya dia mendapatkan tanah yang di depannya itu adalah kebun apel di Malang, teman-teman sekalian. Nah, di Malang ini menurut ceritanya Kiai Hafiz Abdurrahman ya tentunya, saya mendapatkan cerita ini dari beliau. Ada orang yang mengatakan kepada gurunya beliau, ya Ustadz, kalau misalkan di sini nanti begini sampai akhirnya pohon apel ini bisa menjadi salah satu pemasukan bla bla bla. Mungkin biasa aja bagi kita, tapi bagi orang-orang yang memiliki kepekaan dalam hatinya, itu adalah sebuah masalah. Apa kata gurunya kayak Hafiz Abdurrahman? Oh, nggak bisa. Saya nggak mau ngambil tanah ini. Dibatalkan itu. Yang tadinya udah mau deal dibatalkan. Karena sandaran saya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada apel katanya. Padahal bagi kita, loh kan boleh-boleh aja pesantren itu mengelola apel untuk bisa, ini kan boleh-boleh aja. Kalau kata kita gitu. Cuman dari perkataan ini akhirnya deal yang tadinya mau deal itu dibatalkan.
nggak jadi deal, nggak jadi buat sebuah perjanjian, nggak jadi, akadnya nggak jadi. Kenapa? Karena khawatir ada kepentingan lain selain daripada meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala di amal perbuatannya. Nah ini penting juga teman-teman sekalian. Jadi 2 poin ini teman-teman sekalian yang bisa kita ambil untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah jadikan kuwatur ruhiyah ini menjadi asas pondasi dalam kita beramal. Yang kedua, ikhlaskan amal kita hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ketika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan jalan keluar yang nggak diduga-duga. Allah akan memberikan pertolongan. Dan teman-teman banyak banget kalau mau mendengar cerita tentang menakjubkannya pertolongan Allah kepada hambanya yang ikhlas, itu banyak banget, Masya Allah. Banyak banget. Memang ikhlas ini satu teori yang mudah untuk difahami, untuk dipelajari, untuk diketahui teori ikhlas, mudah. Tapi perlu latihan khusus untuk kita bisa betul-betul menanamkan keikhlasan itu di dalam hati kita. Ciri-cirinya adalah ketika memang kita mau ikhlas, itu adalah yang pertama, setiap amal kita akan istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena hanya orang ikhlaslah yang akan continue melakukan sebuah amalan. Tidak peduli ketika dia dicaci, dia tidak sedih ketika dia dicaci, dan dia tidak jumawa ketika dia dipuji. Tidak sedih ketika dicaci dan tidak jumawa ketika dia dipuji. Kenapa? Karena amalan dia hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu ciri orang ikhlas, mesti istiqomah. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian, menemani waktu istirahatnya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil dan diaplikasikan dari perang Badar ini, teman-teman. Yaitu adalah tadi ya 2 poin itu, sadari bahwa kita memiliki motivasi dalam hidup kita dalam beramal, dan kuatkan di perkara ruhiyahnya. Dan yang kedua adalah ikhlaskan setiap amalan kita kepada hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat teman-teman ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Pasti ada kekurangannya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang salah sayalah tempatnya. Allah a'lam bishawab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.